Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh ya. Saat teduh kita hari ini dari Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Dalam perikop itu dikisahkan peristiwa di mana ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus tersungkur di kaki Tuhan Yesus dan memohonkan pertolongan untuk anaknya perempuan yang berusia 12 tahun yang dikatakan hampir mati. Belum juga direspon oleh Tuhan, dan karena banyaknya orang yang berdesak-desakan, ada juga seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun mendekati Tuhan dan menjamah jubah-jubahnya dan sembuh. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita berdasarkan kisah Lukas 8 ayat 40 sampai 56? Pertama, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan yang telah sembuh dari pendarahannya itu begini, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Anakku, karena engkau percaya kepadaku, kamu sembuh. Pergilah dengan sejahtera. Jadi perempuan itu sebelum sembuh dari sakit pendarahannya memang sudah punya iman. Iman itulah yang menggerakkan dia untuk menghampiri Tuhan Yesus. Kabar baiknya adalah bukan hanya kesembuhan saja yang dia dapat, tetapi sapaan lembut Tuhan Yesus yang menyebut dengan sebutan anakku. Seandainya saja perempuan itu tidak mendekat kepada Tuhan Yesus, maka ia tidak akan pernah mendengar sebutan indah yang Tuhan sampaikan kepadanya, yaitu anakku. Selain itu, kabar baik bagi perempuan yang pendarahan ini adalah soal iman yang dia miliki, yang Tuhan ungkapkan di depan umum. Tuhan bukan hanya menyembuhkan, tetapi menerima perempuan pendarahan yang najis 12 tahun ini sebagai anaknya. Indah bukan, saudara? Menjadi anak Tuhan lebih berharga dari apapun. Apakah saudara-saudara telah menjadi anak-anaknya? Yang kedua, Tuhan Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat itu begini, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Rupanya ada perasaan takut luar biasa yang dialami oleh kepala rumah ibadat itu. Bisa jadi takutnya itu karena dia seorang kepala rumah ibadat tetapi percaya Tuhan Yesus. Jangankan seorang kepala rumah ibadat, orang Yahudi biasa saja yang percaya Tuhan akan mendapatkan sanksi sosial, sanksi banyak hal lah, sanksi yang luar biasa dari para pemimpin agama bangsa Yahudi. Apalagi ini seorang kepala rumah ibadat. Kita bisa membayangkan, walaupun mungkin bayangan tidak lengkap, betapa besarnya resiko seorang kepala rumah ibadat yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Ketakutan Yairus kepala rumah ibadat ini bisa jadi tentang anak perempuan yang hampir meninggal. Bisa juga ketakutan itu bercampur baur karena faktor kedua-duanya. Karena itu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Persoalan datang bukan dari diri Yairus kepala rumah ibadat ini, tapi datang dari orang-orang yang ada di rumahnya, dari sekitarnya, dari familinya, bahkan dari orang banyak. Orang banyak itu bahkan menertawakan Tuhan Yesus ketika Tuhan mengatakan, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Singkat cerita, Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadat itu. Sudah pasti Yairus sangat-sangat gembira. Tetapi apakah maksud Tuhan hanya berhenti pada tujuan supaya Yairus gembira dan takutnya hilang? Tentu bukan hal itu misi Tuhan Yesus. Yairus mendapat kelimpahan sukacita dan hilangnya rasa takut karena misi Tuhan yang utama, yaitu mengabarkan kabar baik tentang Tuhan yang berkuasa membangkitkan orang mati. Sekalipun ditertawakan dalam arti diremehkan, misi Tuhan tetap terlaksana, yaitu Tuhan yang mereka percayai itu adalah Tuhan yang membangkitkan orang mati. Tak seorang pun yang dapat mendebat bagaimana mungkin Tuhan yang mereka tertawakan tadi ternyata dapat membangkitkan orang mati. Cara Tuhan menjawab penghinaan sekaligus menerangkan siapa dirinya adalah dengan perbuatan nyata yang langsung pada pokok perkara, yaitu membangkitkan orang mati. Saudara-saudara, Tuhan Yesus yang membangkitkan orang mati ini adalah Tuhan yang sama yang kita sembah dan kita layani. Masihkah kita meragukan akan ketuhanan Kristus? Semoga saja tidak ya. Kabar baik hari ini adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang membangkitkan, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian.
Kiranya Allah memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, bahwasannya melalui peristiwa anak perempuannya kepala rumah ibadat dan perempuan pendarahan 12 tahun, Tuhan telah menyingkapkan siapa dirimu sedemikian rupa, agar kami mengerti bahwa Engkaulah Tuhan dan Kristus yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, serta membangkitkan orang mati. Dan itu menjadi penghiburan yang kuat bagi orang-orang yang berjuang dengan imannya. Kiranya Tuhan terus menambah-nambahkan iman kepada kami untuk terus percaya kepadamu. Mendukung dalam doa bulan misi Sinode GKT, di mana seluruh jemaat diimbau untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi yang dikelola Sinode GKT. Tuhan, bangkitkanlah semangat misi bagi seluruh anggota jemaat, agar benar-benar hatinya tersentuh oleh kasih-Mu, di mana banyak orang yang membutuhkan pelayanan Injil. Pelayanan-pelayanan KPR, kebaktian minggu, sekolah minggu, bahkan pertemuan-pertemuan yang diadakan, Tuhan tolonglah agar pikiran kami terus terarah pada visi Allah bagi gerejamu, dan kami menjadikan visi-Mu sebagai visi kami bersama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.